Komunikasi kan satu hal, tapi kemudian sudah mengucapkan kata koalisi itu kan sebuah langkah, sebuah sikap seperti Koalisi Indonesia Baru, Golkar, PAN dan P3, ya kan? Demokrat juga ketemu dengan Nasdem berkali-kali, tapi belum tercetus satu kata koalisi. Betul, dan saya kira nama koalisinya kan dari Kiai Jazilul. Itu masih penjajakan. Memang ini Mbak Rosi, itu kan karena ditanya sama wartawan, nanti kalau terjadi koalisi apa namanya? Saya jawab semut merah. Kenapa dari mana kok tuh semut merah? Semut itu dia bergerombol dan berkoloni. Merah itu artinya meskipun kita kecil, kita kalau gigit terasa. Gitu. Oh, kirain dan kita bergerombol, juga punya semangat. Bergerombol, berapa lagi? Berkoloni, terus gabung ke merah, nggak gitu? Semut merah bergerombol, berkoloni, terus gabung ke merah. Karena kalau semut hitam merah katanya nggak gigit. Karena semut hitam itu nggak gigit. Tapi tadi saya ingin menegaskan ya Mbak Rosi bahwa memang apa yang dilakukan oleh PKB ya kita menghargai ketika ketemu dengan Gerindra ya. Kemudian kami juga dengan Nasdem ya. Memang yang ingin dibangun tuh pertama kalau dalam dalam Islam tuh persaudaraan tuh harus mulai dengan ta'aruf tuh. Perkenalan terlebih dahulu, penjajakan itu ya. Terus kemudian tahap selanjutnya tafahum, bagaimana kita bisa saling memahami. Baru kemudian tahapan selanjutnya itu adalah ta'awun, kita bisa saling menolong. Disinilah pada titik bisa kerjasama. Jadi pada proses ini memang masih ta'aruf, kami dengan PKB ya masih ta'aruf. Kemarin juga pakai sama Nasdem. Bedanya memang dengan Nasdem kemarin ada 3 kesepakatan secara tertulis yang kita siapkan sebelum pertemuan kemarin dan sudah disepakati begitu. Bahwa itu adalah proses menuju kerjasama koalisi. Nah sama PKB memang masih belum karena memang PKB masih mencari bentuk, mencari mitra. Saya kira kita PKB masih welcome. yang masih cari bentuk atau PKS-nya? Ya saya kira ya sama-sama lah saya kira ya. Jadi itu artinya Mbak Rosi kita sama PKS itu tidak ada masalah sampai hari ini. Saya mau klarifikasi dulu, Bung Jas, saya mau klarifikasi dulu. Kabarnya PKB itu sudah deal dengan Gerindra, Pak Prabowo capresnya, Caimin wapresnya, betul nggak? Itu udah deal PKB katanya? Itu kabar baik. Oke. Tapi itu kan proses. Nggak, tapi udah deal dengan Pak Prabowo. Tunggu saja nanti peresmiannya. Tapi nggak enak kalau saya menyampaikan. Sementara itu pasti ada tahap seremoni untuk meresmikannya. Karena apa? Karena kesepakatan kami dengan Gerindra. Kami juga tetap membuka kerjasama dengan partai PKB yang lain. sama Gerindra cukup. Tapi kami tetap membuka. Yang nggak cukup mungkin elektabilitas cawapresnya ya. Kalau itu kan masih kompetitif. Pak Rosi selalu begitu. Ini capresnya siapa dulu? Gini Mbak Rosi, terbiasa di kita. Saya senang kalau misalnya kita dianggap enteng, saya senang. Karena dalam politik itu justru membuat kita semangat. Daripada kita merasa jumawa. Jadi semakin Mbak Rosi bilang bahwa elektoral PKB nggak bagus, senang kita. Makin gaspol kita, ya? Iya, makin gaspol. Nah, oleh sebab itu Mbak Rosi, apa yang dilakukan oleh PKB ini sesungguhnya sama dengan PKS, dengan Demokrat. Ingin pemilu 2024. Mau nggak gabung dengan PKB, Gerindra dan PKB dengan Pak Prabowo dan Caimin? Ya perlu pertimbangan ya dan Majelis Syuro PKS yang akan menentukan di antara pilihan-pilihan itu. Tapi ya memang kita harus berpikir ketika awal cuma PKS PKB, belum ada capres begitu ya. Kemudian ada Prabowo dan Caimin ya memang harus dipikir-pikir. Jadi kita butuh pertimbangan yang matang. Ya, karena kalau ada gium pesantren koalisi yang lain untuk kembali bermusyawarah ya. Karena PKS ini ada 99 Majelis Syuro yang memutuskan. Makanya kami juga ketika ya kan normatifnya gitu, tapi kan pasti tentu ada insting politik berdasarkan hasil survei. Betul. Dengar suara di bawah, apakah ini sebuah pasangan yang mampu memenangkan? Bang Burhan juga kalau gitu. Prabowo Caimin itu sebuah pasangan yang cukup berbahaya karena bisa potensi menang? Tergantung lawannya. Jadi kalau kita lihat per hari ini, pada dasarnya tidak ada calon yang dominan. Tetapi di antara calon-calon yang belum dominan ada 3 nama yang elektabilitasnya sedikit di atas yang lain. Tetapi lagi-lagi belum terkonsolidasi secara elektoral. Nah, caranya kita lihat tren ke belakang. Tahun 2003 November itu pertama kali Pak SBY elektabilitasnya mengungguli calon yang lain. Itu hanya 7 bulan sebelum Pilpres dan hanya beberapa bulan sebelum Pileg. Pak Jokowi muncul pertama kali di 2019
2014 itu pertama kali Oktober 2013 elektabilitasnya nomor 1. Itu kurang lebih sama 7 atau 8 bulan sebelum Pilpres dan 6 bulan sebelum Pileg. Jadi poin saya kalau kita melihat 2024 itu lihat 2 Pilpres sebelumnya yang tidak ada petahana. Ya. Itu 2004 dan 2014. Tapi kalau itu saya bisa koreksi Bung Burhan. 2014 Pak SBY memang sudah tidak lagi menjabat, ini ada periode terakhir, tapi memang tidak ada calon lain yang kuat. Saat ini dan Pak SBY tidak berpikir untuk 3 periode. Yang 2014. 2014? Ya. 2014 Betul, ketika Pak SBY terakhir kan memang tidak ada calon yang saat itu. Waktu itu yang nomor 1 Pak Prabowo. Jadi 2014 Pak Prabowo itu nomor 1. Setahun sebelum akhirnya disalib oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo elektabilitasnya sekitar 20-an%. Nah, apa poinnya? Meskipun dia nomor 1, tetapi tidak sampai dominan kan? Ya, ya. Jadi poin saya kalau kita dan sekarang kalau kita lihat ada 3 nama. Ada 3 nama. 3 nama, tapi juga tidak ada yang terlalu dominan. Kalau misalnya disimulasikan bahkan sampai 3 nama sekalipun, tidak ada yang dapat lebih dari 35%. Padahal menurut Undang-Undang Dasar kalau pengen menang 1 putaran harus 5% per 1 kan. Nah itu yang membuka kemungkinan buat siapapun untuk mencoba peruntungan. Ya. Termasuk Gus Muhaimin.